Bapak-bapak dan ibu-ibu, dan setiap orang yang mengikuti kelas dewasa pria wanita senior dari Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta. Saya berdoa damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua, dan kesehatan serta berkat-berkat Tuhan kita nikmati setiap hari. Di masa-masa seperti sekarang, kita tidak kendur untuk terus belajar Alkitab dan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Pagi ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta saudara sekalian, kita akan belajar dari buku Aktivitas Murid Kristus, pelajaran yang ke-12 yang berjudul tentang hidup dalam kebenaran. Saya merasakan bahwa ini suatu ajaran yang perlu kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita memiliki hidup dalam kebenaran. Mari mempersiapkan Alkitab kita yang terbuka dari kitab surat Paulus kepada Titus, pasal yang pertama ayat 4-5 dan pasal yang kedua ayat 1-15. Pagi ini saya ditemani oleh Teh Poci. Silakan mempersiapkan segala sesuatunya, dan kita akan baca firman Tuhan ini terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ibu Arni. Mari mempersiapkan diri kita untuk belajar Alkitab. Titus pasal yang pertama ayat yang keempat sampai yang kelima berbunyi demikian. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu. Pasal 2 ayat 1-15. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikianlah juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka, jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena kami terus diberikan penyertaan-Mu. Sukacita, damai sejahtera dari Yesus Kristus kami alami
kesehatan, dan segala berkat yang baik kami terima. Bapa, pada saat ini kami mau belajar bersama-sama untuk hidup dalam kebenaran sebagai orang yang percaya kepada Kristus, dan biarlah kami dapat melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan bagi kami. Kami ingin hidup dalam kebenaran sebagai murid-Mu. Berkatilah pembelajaran kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya merasakan bahwa ajaran firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama merupakan hal yang penting bagi kita sebagai orang percaya, supaya kita memiliki hidup dalam kebenaran. Dunia sekarang membutuhkan orang-orang yang mampu menyatakan pendapatnya, memikirkan, dan bertingkah laku penuh dengan segala kebenaran. Karena sekarang ada banyak berita-berita palsu yang kita bisa dapatkan dengan mudah, dan kita perlu menunjukkan kehidupan yang benar, perkataan yang benar, dan segala pikiran yang benar. Jangan sampai kita tidak menyatakan hal itu sebagai orang percaya kepada Kristus. Di luar kita terlihat benar, dan juga di dalamnya harusnya kita terlihat benar. Saya menganalogikan ketika kita membeli buah duku. Itu salah satu buah yang menyenangkan bagi saya ya. Ada buah yang bulat dan ada juga yang cukup besar, warnanya hijau ke kuning-kuningan ya. Dan kita menginginkan buah duku yang menarik itu dari luarnya juga dalamnya berisi duku yang padat dan kemudian manis. Syukur-syukur kalau bijinya kecil atau tidak ada biji ya. Nah, itu sesuai dengan tampilan luarnya baik, dalamnya juga baik. Kita akan kecewa kalau kemudian buah itu yang terlihat baik, ketika kita makan rasanya asam, tidak seperti tampilan luarnya. Kita akan kecewa karena kita menginginkan buah duku itu bagus di luar dan dalamnya juga manis. Demikian juga murid Yesus. Murid Yesus itu perlu menampakkan hidup yang benar. Di luar tampak benar sekali apa yang diperbuatnya, dan juga di dalam dirinya dia memancarkan kebenaran. Murid Yesus memiliki aktivitas hidup sehari-hari dalam kebenaran. Bertingkah laku benar, berpikir benar, berkata-kata benar. Dan orang di dunia ini mendapatkan teladan dari setiap orang-orang Kristen karena hidup dalam kebenaran. Ketika kita mempelajari hidup dalam kebenaran, dari Titus pasal 1 ayat 4 sampai 5 dan Titus pasal 2 ayat 1 sampai 15, saya ingin membaginya dalam 3 kebenaran. Yang pertama, kita akan melihat hidup dalam kebenaran sebagai bukti kita adalah orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Titus 1 ayat 4 sampai 5. Saya teringat ketika Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia hidup di dalam diri kita, dan hendaklah kita juga menyatakan hidup yang benar sebagai murid-murid Kristus. Nah, Rasul Paulus dalam suratnya kepada Titus yang dia tulis tahun 65 sampai 66, saat itu Titus sedang melakukan pelayanan gerejawi di sebuah tempat yang bernama Kreta atau Pulau Kreta. Dan Rasul Paulus menuliskan suratnya berisi tentang ajaran yang benar dan kebajikan. Jadi Titus mendapat tugas supaya memberitakan ajaran-ajaran yang benar dan bertindak penuh dengan kebajikan. Kita perhatikan ungkapan Rasul Paulus untuk Titus menurut suratnya kepada Titus pasal yang pertama ayat yang keempat, "Anakku yang sah menurut iman kita bersama." Jadi ada pernyataan Rasul Paulus bahwa dia memiliki hubungan secara rohani dengan Titus.
Memang tidak ada hubungan darah antara Rasul Paulus dengan Titus, tetapi ini menegaskan sebuah hubungan rohani ya, antara Paulus sebagai bapak rohani bagi Titus anaknya yang sah secara iman bersama. Nah, Paulus kemudian menyatakan kepada kita, dia dan Titus memiliki persamaan iman sebagai orang-orang yang telah dilahirkan kembali dalam Yesus Kristus. Ketika saya membaca ini, mari kita lihat bersama-sama kebenaran bahwa yang pertama, kita merupakan orang yang telah lahir kembali dalam Yesus Kristus, karena kita adalah orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Yang kedua, iman yang kita miliki di dalam Yesus Kristus itu merupakan hal yang sangat penting untuk kita pertahankan dalam diri kita. Jadi jangan pernah kita meninggalkan iman kita bersama di dalam Yesus Kristus tersebut, dan teruslah bertumbuh dewasa di dalam iman. Paulus juga telah menuliskan latar belakang hidup Titus, dan hal ini tercantum dalam Galatia pasal 2 ayat 3. Kalau kita membuka Alkitab kita dari Galatia pasal 2 ayat 3, di situ Paulus menuliskan, tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Jadi kita diberitahu bahwa Titus adalah orang Yunani dan tidak memiliki adat istiadat sunat menyunat. Nah, Rasul Paulus mempertahankan keberadaan Titus ketika dia memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi, bahwa mereka tidak perlu disunatkan untuk menjadi orang yang beriman kepada Yesus Kristus dan memperoleh keselamatan. Jadi keselamatan itu bukan dikarenakan sunat, dan menjadi umat Allah bukan dikarenakan sunat, melainkan dikarenakan iman kepada Yesus Kristus. Dan hal ini membuktikan kepada kita semua bahwa orang-orang tidak bersunat juga layak dan sah untuk mendapatkan Injil keselamatan Yesus Kristus. Kalau kita membuka Galatia pasal 2 ayat 1 sampai 2 dan pasal 2 itu ayat 7 sampai 10. Di situ jelas sekali bahwa untuk menjadi orang percaya sunat tidak diperlukan. Untuk keselamatan hidup yang kekal sunat tidaklah berlaku untuk kebenaran itu. Jadi jelas sekali bahwa Injil tentang keselamatan dalam Yesus Kristus perlu sampai kepada semua manusia. Iman kepada Yesus perlu dimiliki supaya setiap orang boleh diselamatkan. Rasul Paulus kemudian menegaskan kepada Titus dalam pelayanannya di Kreta. Saya senang ya kalau lihat orang-orang Kristen itu melayani. Titus sekalipun masih muda udah melayani Tuhan di sebuah tempat, di sebuah gereja di Kreta. Saya meyakini bapak-bapak dan ibu-ibu kita semua adalah orang-orang yang senang melayani Tuhan. Dan kemudian Titus diingatkan untuk menetapkan penatua-penatua. Dalam bahasa Yunani Alkitab Perjanjian Baru, kata penatua itu berasal dari kata presbuteros. Presbuteros itu dalam hal ini dalam gereja diartikan sebagai pemimpin gereja. Ya, dalam konteks Titus pasal 1 ayat 5. Kalau di gereja baptis pemimpin gereja itu ya seperti gembala sidang atau pendeta, kemudian panitia perancang, guru-guru sekolah minggu, ya, dan guru-guru KPW, pengajar-pengajar, dan semuanya pemimpin gereja itu patut dihormati, dihargai. Dan mereka itu adalah orang-orang yang sudah teruji imannya, ya, dan hidup dalam kebenaran hingga layak diteladani. Kita bisa membayangkan kalau pemimpin gereja hidupnya tidak dalam kebenaran, itu akan menjadi celah bagi gereja, akan menjadi celah bagi Tuhan, dan juga membuat tidak benar ya pandangan orang terhadap gereja dan terhadap Tuhan. Jadi pemimpin gereja itu harusnya menjadi orang yang layak diteladani karena dia berkata-kata baik,
berpikir benar, bertingkah laku benar. Ya, selain itu bukan pemimpin yang patut dibanggakan. Kita mendapatkan kebenaran tentang hidup dalam kebenaran seperti yang tertulis dalam Titus pasal 1 ayat 6 sampai 9. Bahwa orang-orang itu adalah penatua-penatua itu, pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin Kristen itu harusnya orang yang tak bercacat, dalam arti yang mempunyai hanya satu istri. Luar biasa ya, firman Tuhan mengingatkan pemimpin itu harus benar dalam hubungannya dengan pasangannya. Hanya satu, tidak boleh melirik yang lain dan tidak boleh punya yang lain, yang tidak boleh selingkuh dengan yang lain. Yang anak-anaknya hidup beriman, jadi dia bisa membimbing anak-anaknya untuk menjadi anak-anak yang percaya kepada Yesus Kristus. Ini memang membutuhkan dukungan doa dari seluruh jemaat yang dilayaninya, dan juga membutuhkan dukungan dari keluarganya supaya semua hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh. Ini pasti berhubungan dengan banyak hal ya, dalam hal seksual, dalam hal ekonomi, dalam hal komunikasi. Dia hidupnya tidak senonoh ya, karena dia memiliki hidup yang benar ya, dia hidup dengan baik dan hidupnya tertib ya, sehingga orang nggak bisa bilang kamu hidup tidak tertib ya, nggak sesuai dengan apa yang diajarkan kamu ya. Kamu suruh orang baca Alkitab tapi kamu sendiri nggak tertib melakukannya, dan biarlah dia tidak bisa dituduh karena hidup tidak senonoh dan hidup tidak tertib. Yang kedua, tidak angkuh. Pemimpin itu nggak sombong, nggak mentang-mentang lalu semaunya sendiri. Dia bukan pemberang ya, cepat sekali emosi. Bukan peminum, pasti dia juga bukan orang yang suka mabuk. Bukan pemarah, langsung melontarkan secara spontan ya, baik kata-kata kasar atau tindakan kasar ketika dia nggak senang. Dan dia tidak serakah ya, ayat 7. Lalu pemimpin-pemimpin itu suka memberi tumpangan. Kalau ada orang membutuhkan tempat tinggal, orang membutuhkan bantuan, dia terbuka dan suka memberikan tumpangan. Suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, ayat 8. Lalu yang keempat, dia berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Jadi dia pasti memiliki perkataan yang benar. Nah, saudara, Bapak Ibu, para penatua yang hidupnya dalam kebenaran ini sebenarnya bukan hanya menjadi milik mereka sendiri, tetapi setiap orang Kristen, setiap orang percaya itu perlu memiliki hidup seperti itu. Kita mengikuti jejak Yesus yang hidup dalam kebenaran, dan ketika orang berhadapan dengan dia mengatakan, orang-orang mengatakan kepada Yesus, "Engkau guru yang baik, engkau tidak pernah terdapat satu kesalahan pun, engkau tidak pernah memandang rupa, dan segala sesuatu yang baik dikatakan kepada Yesus." Kita orang yang mengikuti Yesus harus memiliki hidup dalam kebenaran dan melakukan hal itu. Kebenaran yang kedua, hidup dalam kebenaran berarti mengikuti dan mengajarkan ajaran yang sehat. Dari Titus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Nah, berhubungan dengan ajaran yang sehat, orang-orang pada masa kini mudah sekali mendapatkan berita-berita atau ajaran-ajaran. Ayo, dari mana? Ya, dari online ya, dari internet kita bisa mendapatkan bacaan tentang ajaran-ajaran, atau kita bisa nonton yang menyiarkan ajaran-ajaran atau berita-berita. Saya sarankan untuk kita hanya melihat ajaran-ajaran yang benar, ajaran-ajaran yang sehat, dan pasti kalau itu berasal dari gereja kita,
itu yang diajarkan tuh berita atau ajaran yang sehat, itu sudah pasti. Jadi lihatlah gereja kita ya, jangan lihat yang lain lalu dihitung sebagai kebenaran tanpa kita mengkoreksi dulu. Nah, ada banyak sekali tulisan secara teks ataupun visual ya, rangkaian proses penyampaian informasi atau pesan kepada pihak lain dengan penggunaan media penggambaran yang terbaca oleh indera penglihatan itu visual ya. Kita perlu mendapatkan berita atau ajaran yang sehat, sedangkan segala berita atau ajaran yang sesat langsung aja dibuang. Nggak perlu kita lihat karena itu akan menjadi sampah. Nah, bagaimanakah di masa sekarang ini kita dapat membedakan antara berita atau ajaran yang sehat dan yang sesat? Dapatkah saudara menyatakannya? Ini ajaran sehat, ini ajaran sesat. Saya ingin menggambarkan tentang hal-hal yang sehat ya. Berita atau ajaran sehat itu memuliakan Tuhan yang pertama. Jadi isinya adalah cerita atau berita atau ajaran tentang Tuhan yang layak dimuliakan, disembah, diagungkan. Lalu yang kedua, berita atau ajaran yang sehat itu mengajarkan kebenaran Alkitab. Ya, kalau dia menyimpang dari apa yang dikatakan Alkitab itu pasti sesat. Tetapi apa yang dinyatakannya dari dalam Alkitab yang benar itu pasti berita atau ajaran sehat. Yang ketiga, berita atau ajaran sehat itu memberikan teladan hidup yang baik bagi setiap manusia. Mari kita melihat apa yang Rasul Paulus tekankan kepada Titus untuk diajarkan di Kreta tentang ajaran yang sehat. Dari Titus pasal 2 ayat 1 di situ dinyatakan, tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Beberapa ajaran sehat yang Titus perlu ajarkan bagi pria dewasa, itu orang tua ya, pria tua, hendaklah hidup sederhana, terhormat, itu pasti ya, orang tua itu harus memiliki hidup yang terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Orang-orang tua, saya, bapak-bapak ya, mari kita memiliki hidup yang seperti ini. Lalu bagi wanita dewasa, wanita-wanita yang sudah berusia lanjut, hiduplah sebagai orang-orang beribadah. Makin tua, makin rajin ibadahnya. Jangan memfitnah, ya, jangan suka mengucapkan, mengabarkan berita-berita yang membuat orang menjadi dibenci atau berita-berita yang tidak benar. Jangan menjadi hamba anggur. Waduh, kok ada ibu-ibu tua suka minum ya, menjadi hamba anggur. Tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik ya, sebagai ibu-ibu yang sudah tua, oma-oma ya, eyang-eyang putri, cobalah mengajarkan hal-hal yang baik. Supaya apa? Supaya keteladanannya itu bisa mendidik perempuan-perempuan muda. Mereka bisa mengasihi suami dan anak-anaknya. Jadi perempuan-perempuan muda itu perlu dibimbing supaya mereka bisa hidup dalam kebenaran dengan cara mengasihi suaminya dan anak-anaknya. Lalu perempuan-perempuan muda itu hidup bijaksana dan suci, menjaga dirinya untuk senantiasa suci, rajin mengatur rumah tangganya. Kebanyakan mungkin orang-orang muda, wanita muda sibuk dan belum berpengalaman. Nah, orang-orang tua itu, ibu-ibu tua yang bisa menjadi teladan supaya ibu-ibu muda itu bisa mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Jadi perempuan-perempuan muda ya, perempuan yang sudah menikah bisa melakukan apa yang sesuai dengan teladan dari wanita-wanita yang sudah berusia lanjut. Lalu bagi orang muda yang keempat, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Anak muda ya, katanya darahnya bergejolak, masih gampang sekali lepas kontrol. Jadi diajarkan untuk bisa menguasai diri
Dalam segala hal ini penting anak muda supaya hidupnya bisa diarahkan untuk sabar, tenang ya, dan tidak gerasa gerusu, lalu bisa menguasai diri. Bagi Titus sebagai pelayan Tuhan, termasuk saya ya, diajarkan untuk menjadi teladan dalam berbuat baik. Hamba Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan secara khusus hidupnya, dia harus menjadi teladan dalam berbuat baik. Jujur, dia tidak pernah menyimpang dari kejujuran. Dia nggak bohong dalam perkataan, tindakan, pikirannya jujur. Dia bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Jadi apa yang diajarkan firman Tuhan itu harus diajarkannya dengan sungguh-sungguh. Ketika mau memulai pelajaran ini, saya berdoa dulu supaya pelajaran ini menjadi berkat bagi banyak orang ya. Dan sehat. Jadi beritakanlah ajaran yang sehat. Tidak bercela dalam pemberitaanmu. Jadi senantiasa dia bisa menyatakan kebenaran yang tidak ada celah bagi orang lain dalam pemberitaannya. Nah, bagi hamba, dia harus menjadi hamba-hamba yang hidup dalam kebenaran dengan cara taat kepada tuannya dalam segala hal. Pasti diajarkan dia tidak memberontak terhadap tuannya. Dia taat ya, dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia. Titus 2 ayat 9 sampai 10. Kebenaran yang ketiga, hidup dalam kebenaran. Saya melihat dari Titus pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Di sini berbicara tentang hidup yang dididik oleh Tuhan. Paulus menyatakan kepada Titus dan kepada kita sekarang ini bahwa kasih karunia Allah lah yang telah menyelamatkan semua manusia, dan kasih karunia itu telah nyata. Titus pasal 2 ayat 11. Nah, kita tahu bahwa kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu adalah Yesus Kristus. Ya, dialah pemberian kasih karunia Allah bagi manusia supaya selamat. Nah, Paulus kemudian mengingatkan bahwa dalam Yesus Kristus itulah kita dididik untuk, kalau kita melihat Titus pasal 2 ayat 12, meninggalkan kefasikan. Kefasikan itu adalah orang-orang yang hidupnya tidak percaya kepada Tuhan. Hati-hati ya, zaman sekarang makin banyak nih orang yang gak percaya kepada Tuhan. Ada anak-anak yang tadi juga saya dengar beberapa saat yang lalu, saya dengar bahwa dia mengatakan dia nggak bisa percaya Tuhan, dia hanya ikut ke rumah ibadah karena dia masih kecil dan disuruh oleh orang tuanya. Ini perlu dibuang kehidupan yang tidak percaya kepada Tuhan, fasik. Dan keinginan-keinginan duniawi itu perbuatan-perbuatan atau keinginan-keinginan yang berdosa, yang memuaskan jasmani tanpa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita perlu meninggalkan hal itu, dan supaya kita hidup bijaksana ya, memahami bagaimana seharusnya kita bertindak adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Pasti beribadah di sini adalah hidup yang memancarkan kehidupan seorang yang percaya kepada Yesus setiap hari, dan juga ada hidup di dalam rumah Tuhan. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara sekalian yang kita saat ini belajar bersama, di masa pandemi ini banyak orang yang mungkin sudah tidak bisa datang ke gereja, mungkin usia lanjut atau sebagainya, dan saya khawatir ada juga mulai timbulnya kemalasan karena sudah sering tidak ke gereja. Mari kita kembali membangkitkan gairah kita untuk beribadah kepada Tuhan, menyembah Dia di dalam gereja. Ya, saya pikir sekarang protokol kesehatan kalau dilakukan dengan baik, gereja itu menjadi tempat yang aman kita beribadah kepada Tuhan. Gereja menjadi tempat di mana kalau orang-orang sehat datang, semuanya sehat datang ke gereja menyembah Tuhan bersama-sama, dan pulang juga pasti dalam keadaan sehat. Itu perlu kita yakini seperti itu. Jadi marilah beribadah ya.
Dan gereja kita sudah menyiapkan tempat yang baik untuk kita beribadah. Sudah ada jarak, sudah disemprot disinfektan, ada dokter yang menjaga setiap orang yang mau masuk, diukur suhunya, disuruh cuci tangan dulu, ya. Lalu kemudian kalau kumpul rame-rame dalam ibadah itu pakai masker dan face shield. Jadi saya pikir cukup baik lah, ya. Kalau kita datang ke gereja sehat, semuanya begitu, pulang dari gereja juga pasti sehat. Yang kedua, ya, Paulus mengingatkan bahwa Yesus Kristus itulah kita dididik untuk menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi penggenapan pengharapan kita apa? Pengharapan kita itu kita akan melihat kedatangan Yesus yang kedua kalinya untuk mengakhiri segala zaman dan kemudian membawa kita orang-orang percaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Itu pengharapan yang masih kita pegang teguh sampai kita meninggal. Dan kalau kita sudah meninggal, kita akan dibangkitkan saat Yesus datang itu, dan kita akan diangkat bertemu dengan Dia dan kemudian dibawa masuk ke dalam kerajaan sorga. Yang ketiga, kita dididik oleh Kristus, penyerahan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Ya, jadi mari kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jahat, ya, berpikir jahat untuk orang lain, punya hati yang jahat untuk orang lain itu tinggalkan. Ya, perkataan-perkataan yang jahat itu tinggalkan. Kita sudah dibebaskan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat. Jadi Tuhan tuh sudah menguduskan bagi dirinya, kita ini umatnya, kepunyaannya sendiri. Dan dikatakan rajin berbuat baik. Jadi mari, saudara, Bapak, Ibu, kita terus berbuat baik dalam hidup ini. Ya, ada banyak orang butuh kebaikan kita, dan kita bisa melakukannya. Apa contoh perbuatan baik? Ya, kalau ada orang yang membutuhkan dan kita punya, berikan. Kalau ada orang yang perlu ditolong, tolong. Ada orang yang perlu dikuatkan, kuatkan. Ada orang yang butuh penghiburan, kita hiburkan dengan firman Tuhan. Kita berbuat baik banyak caranya. Nah, Titus diminta untuk memberitakan semuanya itu. Beritakanlah semuanya itu. Nasihatilah dan yakinkanlah orang-orang dengan segala kewibawaanmu. Jangan ada orang yang menganggap engkau rendah. Titus 2 ayat 15. Mari kita sebagai orang yang hidup dalam kebenaran juga melakukan, dididik oleh Tuhan untuk memiliki hidup yang penuh dengan kebenaran. Nah, setelah kita belajar untuk hidup dididik dalam Tuhan, kita diajarkan untuk meninggalkan hidup yang fasik atau hidup yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Berarti apa saja itu? Ya, kita tidak boleh menyembah berhala atau Allah selain Bapa kita, pencipta segala sesuatu yang datang ke dunia di dalam Yesus Kristus dan yang hidup dalam diri kita dalam wujud Roh Kudus. Ya, kita nggak boleh menyembah selain hal itu. Nah, orang yang hidup dalam kefasikan berarti orang itu tidak percaya akan segala ajaran firman Tuhan. Dia tidak membaca firman Tuhan, dia tidak mau melakukannya dalam hidupnya. Itu adalah hidup orang-orang fasik. Sebab itu, kita jangan berlaku seperti itu. Kita percayakan firman Tuhan, kita bacanya dan kita lakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Yang kedua, hidup dalam pengharapan dan bebas dari kejahatan. Kita menjadi umat Allah yang rajin berbuat baik. Contoh-contoh perbuatan baik selain tadi yang sudah saya sebutkan, menghibur, memberi kekuatan, menolong orang, apalagi. Yang terutama adalah memberitakan kebenaran firman Tuhan dan mengajarkan tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan orang itu boleh percaya, itu menjadi perbuatan baik yang kita sudah sampaikan kepada banyak orang. Baik, kita sampai kepada kesimpulan pelajaran kita pada minggu ini. Diingatkan oleh firman Tuhan supaya kita memiliki hidup dalam kebenaran berdasarkan Titus pasal yang pertama ayat 4-5 dan Titus pasal yang kedua ayat 1-15. Hidup dalam kebenaran sebagai bukti kita adalah orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Titus 1 ayat 4-5. Hidup dalam kebenaran berarti mengikuti dan mengajarkan ajaran yang sehat. Titus 2 ayat 1-10. Dan yang ketiga, hidup dalam kebenaran berarti memiliki hidup yang dididik oleh Tuhan.
Titus pasal 2 ayat 11 sampai 15. Mari bertekad melakukan apa yang firman Tuhan sudah katakan. Mari jadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Saya yakin kita semua bisa melakukannya. Sampai bertemu minggu depan, kita akan belajar kembali. Dan mari kita menutup pelajaran sekolah minggu kita dengan berdoa bersama. Bapa dalam surga, kami ingin hidup penuh dengan kebenaran dan di dalam kebenaran seperti firman Tuhan sudah ajarkan bagi kami pagi hari ini. Dan biarlah kami dapat melakukannya supaya menyenangkan hati Tuhan. Bapak hamba berdoa bagi setiap orang yang mengikuti pelajaran sekolah minggu pada hari ini. Tuhan sertailah mereka dalam hidup mereka, menjalaninya bersama-sama dengan Engkau setiap hari, menjadi contoh teladan bagi setiap orang, bagaimana seharusnya orang hidup dalam kebenaran. Dan biarlah umat-Mu dapat menyatakannya dalam hidup mereka, dan orang lain diberkati, Tuhan dipermuliakan. Saya berdoa supaya setiap orang yang mengikuti pelajaran ini diberkati oleh Tuhan dengan segala kebaikan-Mu, kesehatan dan penyertaan Tuhan nyata untuk mereka. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.